Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wilon Taufik Ramdhani di channel Caraku. Kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman, khusus untuk tutorialnya di aplikasi PowerPoint ya. Ini ada beberapa teman yang mungkin merekomendasikan untuk membuat tutorial di PowerPoint, karena kebutuhan mungkin satu presentasi ya bagi teman-teman mahasiswa apalagi atau siswa di sekolah yang ingin belajar PowerPoint. Oke. Langsung saja teman-teman, kita buka aplikasi PowerPoint-nya. Direkomendasikan aplikasi PowerPoint-nya sudah terinstall ya, baik versinya 2010, 2013 atau seterusnya ya teman-teman. Silakan. Oke, kebetulan saya menggunakan aplikasi PowerPoint atau Microsoft PowerPoint 2010 ya. Kita buka saja. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Ini tampilan aplikasi awal gitu ya di PowerPoint. Oke, yang pertama teman-teman harus mengenal workspace aplikasi PowerPoint terlebih dahulu, atau apa saja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi PowerPoint. Nanti untuk mempermudah teman-teman untuk membuat bahan presentasi gitu ya. Teman-teman di sini ada jendela bar ya, ada close atau exit ya di sini. Terus ada setengah bar ya, atau restore down. Di sini ada minimize. Ini setengah layar, ini untuk meminimize atau tidak menampilkan aplikasinya tapi tidak sampai nge-close ya. Nge-close itu tidak sampai keluar seperti itu. Dan di bawahnya ya ini ada menu bar ya di sini. Ya, menu bar dengan berbagai macam fungsi ya, atau tab-tab yang mungkin fungsi-fungsinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan nanti pada saat pengaplikasian di aplikasi PowerPoint. Oke, di sini ada di menu bar ada file, ada home, ada insert, ada design, ada transition, ada animation, ada slideshow, ada review dan view. Ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Untuk membuat project baru di sini sudah bisa langsung masuk gitu ya. Ini untuk secara manual ya teman-teman. Kalau misal ingin membuat menggunakan template, teman-teman tinggal nanti bisa ke desain di sini ya. Ada beberapa template yang sudah disediakan di aplikasi. Namun saya akan mengenalkan terlebih dahulu yang ada di file ya. Nah, di sini ada fitur save ya, atau icon save di sini. Teman-teman ini berfungsi untuk menyimpan. Jadi ketika teman-teman ingin menyimpan project yang sudah teman-teman buat, maka teman-teman bisa meng-save ya menggunakan save atau CTRL-S di keyboard. Selanjutnya jika teman-teman ingin menduplikasi penyimpanannya, teman-teman bisa save as gitu ya. Silahkan mau save atau save as, silahkan, tergantung teman-teman gitu ya, kebutuhan daripada penggunaan di aplikasi PowerPoint. Untuk selanjutnya di sini ada tanda open. Nah, open ini adalah untuk membuka project yang sudah kita buat, utamanya file esensi ya, atau file PowerPoint yang sudah pernah kita buat. Terus kita ingin buka, maka teman-teman bisa open, atau dengan cara juga bisa teman-teman ke folder dan bisa mengklik file PowerPoint yang sudah teman-teman buat seperti itu. Berbeda halnya dengan ini untuk keluar ya, untuk close. Terus di bawahnya ada informasi ya. Informasi ini terkait aplikasinya ya. Di sini ada produk aktif ya, terus ada permission juga, ada prepare for sharing di sini. Terus ada versi di sini ya. Gitu ya, sepintas saja. Ada recent. Desain ini yang sudah pernah kita buat. Kalau di aplikasi desain ini history ya, seperti itulah. Oke, di bawahnya ada new. Ya, di sini new ini menggunakan beberapa fitur juga ya. Seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ya, dengan berbagai macam fitur. Ada home, terus ada office template ya, seperti ini.
Nah, kebetulan ini untuk yang tampilan awal ketika ngeklik itu blank presentation ya. Jadi dalam artian pas kita masuk ke project baru itu tampilannya blank, dalam artian tidak ada apa-apa. Nah, seperti ini contohnya. Oke, paham ya teman-teman ya? Seperti itu. Dan seterusnya. Terus yang di bawahnya ada print. Nah, ketika teman-teman ingin membuat bahan PowerPoint-nya itu sampai ke media cetak, nah maka teman-teman bisa memprint sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itu ya, seperti itu. Nah, terus di sini ada save and send. Nah, teman-teman bisa menyimpan dan juga bisa mengirim ya. Atau bisa juga mempublish seperti itu. Nah, di save-nya bisa di media tertentu atau website tertentu yang sudah disediakan di aplikasi PowerPoint. Dan teman-teman bisa bertanya di sini ya terkait aplikasi PowerPoint ya, seperti itu. Terus ada lagi option. Nah, untuk pengaturan atau general di aplikasi PowerPoint teman-teman bisa sesuaikan di sini ya. Terkait ya general tadi ada proofing gitu ya. Harus diaktifkan atau tidak ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terus ada save juga di sini. Nah, ini kalau untuk save presentation di sini ada beberapa yang harus kita setting gitu ya. Utamanya adalah penyimpanan. Nah, di sini ada penyimpanan nih. Ya, nge-save-nya disimpannya di mana? Tentunya ada walaupun ketika nanti kita meng-save itu juga secara otomatis langsung gitu ya, ada tata letak yang mungkin projectnya ini bisa teman-teman disimpan disesuai dengan keinginan teman-teman. Namun biasanya dari PowerPoint ketika teman-teman baru install apalagi gitu ya, maka ini untuk PowerPoint ini biasanya gitu ya masuknya ke local disk C system. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menyimpan di project misal local disk D atau di berkas teman-teman, silakan nanti bisa dirubah gitu ya ininya. Dan seterusnya. Oke, ini bahasa juga ya. Bahasa juga di sini displaynya di sini ada bahasa Inggris ya dengan match Microsoft Windows. Teman-teman juga bisa menambahkan gitu ya sebenarnya. Terus ada expense-nya di sini ya, sesuai dengan mungkin bisa disesuaikan gitu ya. Oke, dan seterusnya. Oke, kita close saja. Di sini saya akan memberikan tutorial ya cara pengaplikasian Microsoft PowerPoint, utamanya untuk bahan presentasi, dan ini dasar saja ya yang akan saya berikan untuk tahap awal. Oke, teman-teman jika ingin menggunakan template atau desain bingung gitu ya, ingin desainnya seperti apa, tata letaknya seperti apa, warnanya seperti apa, rekomendasi jika teman-teman menggunakan untuk tugas PowerPoint gitu ya, bahan untuk presentasinya dikerjakan harus cepat, nah maka rekomendasi adalah menggunakan template yang sudah ada di sini. Ya, jadi teman-teman gak usah ngedesain apa lagi gitu ya. Di sini sudah disediakan template-nya. Seperti itu. Oke, yang saya akan gunakan adalah yang bagian yang kedua ini saja, simple saja ya. Langsung kita pilih. Nah, di sini biasanya yang pertama adalah mencantumkan judul. Oke. Di sini judulnya misal fardu wudu misalnya teman-teman. Materi yang akan disampaikan yaitu terkait fardu wudu. Nah, di sini bisa ketik baik itu subjudul ataupun keterangan apapun, atau bisa juga ditampilkan pemateri. Ya, misal Wildan Taufik Ramdhani misalnya. Ditambah misal ada Fauzan Hilmi misalnya, terus ditambah Adi Pamungkas misal, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa mencantumkan untuk yang di atas biasanya judul ya bagi teman-teman mahasiswa, dan di bawahnya bisa keterangan pematerinya gitu. Nah, selanjutnya ada yang bertanya, gimana cara supaya ini bisa bergerak gitu ya. Nah, untuk bergerak itu ada dua. Pertama yaitu slide-nya.
Ini nih keseluruhannya transisi ya. Yang kedua bergeraknya adalah bergerak objeknya ini nih. Objek ini meliputi teks ya. Oke, yang pertama saya akan gerakan dulu slide-nya di sini ya, atau tampilan awal transisinya gitu ya di sini. Nah, di sini sudah disediakan oleh aplikasi utamanya PowerPoint. Di sini ada beberapa pilihan ya untuk slide. Teman-teman bisa memilih beberapa slide di sini utamanya untuk kebutuhan teman-teman. Di sini non artinya ini tanpa ada efek transisi gitu ya. Oke, kalau kita menggunakan yang cut otomatis akan seperti ini ya, cut. Kita slide show ya. Nah, maka akan berkedip ya. Berbeda halnya dengan yang non tadi. Nah, ini biasa saja gitu ya. Nah, tapi kalau menggunakan yang feed misal, nah gambarannya seperti ini gitu ya. Kita display lebih dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Terus yang push ya atau fast di sini. Nah, seperti ini. Dari bawah ke atas. Yang wave dari seperti ini, dari kiri ke kanan. Oke. Terus yang selanjutnya split ya. Split ini dari tengah ya. Nah, seperti ini. Terus ada reveal. Oke. Nah, reveal itu seperti opacity ya. Ada bayangan hitam dan nampak ya transisinya seperti itu. Terus ada random di sini. Oke, seperti ini. Ada shape lingkaran. Oke. Ada uncover di sini. Ini hampir sama dengan yang cut ya sebenarnya. Oke, kita display dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ada cover. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, nah di sini teman-teman bisa pilih ya beberapa transisi juga ya, tergantung kebutuhan. Kalau ingin lebih banyak dari sini teman-teman, nah ini ada beberapa transisi yang nanti bisa kita gunakan ya. Ada di slope di sini, ada checkerboard misalnya di sini, terus ada blinds, ada clock ya, dan seterusnya. Sini masih banyak ya, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin buat transisi, rekomendasi ya 2 atau 3 transisi supaya tidak jenuh ya. Kalau terlalu banyak kan jenuh juga ya, maka direkomendasikan untuk transisi yang diperlukan ya tidak terlalu banyak, ambil salah satunya saja ya. Terkadang dari slide 1 ke slide selanjutnya ada transisi satu misalnya yang gunakan yang push misalnya yang ini, terus di slide kedua bisa gunakan yang ini misalnya, yang ketiga bisa menggunakan yang split misal seperti ini. Jadi tahap-tahap gitu ya. Yang keempat teman-teman gak usah pakai transisi misalnya ya. Itu supaya tampilan yang kita gunakan itu bisa menarik perhatian ya, utamanya para pendengar seperti itu. Oke teman-teman, jadi rekomendasi ya jangan terlalu banyak transisi yang digunakan. Oke, karena semakin banyak transisi yang digunakan memang semakin emang tiap orang beda-beda gitu ya. Tapi semakin banyak transisi yang digunakan memang kelihatannya banyak sekali mungkin apa ya, gerakan-gerakan. Tapi itu tergantung juga ke teman-teman seperti itu ya. Oke, saya akan gunakan transisi yang mana ya tadi? Yang ini aja ya, bukan yang ini nih. Oke, yang ini aja ya. Untuk transisinya menggunakan yang reveal saja. Terus setelah ini ingin digerakkan teman-teman ya. Untuk judulnya ingin digerakkan. Nah, saya akan menggunakan animasi atau animation di sini. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan animasi. Ini bisa animasinya pilih ya, teman. Ada tanda more di sini. Choice and animation to play to object in the slide. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk animasinya untuk dipilih diaktifkan terhadap objek. Nah, untuk kebutuhan slide intinya seperti itu. Di sini banyak. Nah, di sini tentunya ada animasi untuk awalan, tengah-tengah, dan akhir. Seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Misal untuk play in gitu. Ini bisa kita atur. Ini datangnya dari bawah dan ini juga bisa diatur ya untuk kecepatan
kecepatannya. Nah, kecepatannya ada di duration di sini. Ya. Nah, ini di atas ini ada on click. Jadi ketika kita mengklik menggunakan tool-tool yang lain, misal teman-teman pakai mouse atau pakai apa yang mengkliknya otomatis otomatis tulisan ini akan bergerak sesuai dengan perintah on click gitu ya. Tapi sebaliknya kalau tidak diklik otomatis tidak akan muncul seperti itu. Nah, ini saya belum ngeklik. Oke, baru yang muncul hanya tulisan nama saja karena belum diedit ya. Tapi ketika kita ngeklik satu kali otomatis dia akan tampil. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin mengatur secara otomatis, tidak usah diklik untuk judulnya, teman-teman rubah. Oke. Misal ini with free post ya, yang ini. Kita klik yang ini. Ini akan berbarengan gitu ya, bersama dengan slide-nya. Kita tampilkan. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau semisal ingin ditambahkan lagi, nah ini animasinya silakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya ini yang kedua. Nah, jadi yang kedua juga sama ya. Tidak akan muncul kalau semisal ini diaktifkan on click-nya. Oke, kita cek. Ini saya lepas ya mouse-nya. Fardu wudu pasti muncul. Nah, ini untuk nama tidak akan muncul ya, nama pemateri karena belum diklik. Kalau sudah diklik, otomatis dia akan muncul. Oke, paham ya teman-teman? Oke. Untuk tutorial dasar ya, cukup sekian. Insya Allah dilanjut di tutorial selanjutnya nanti ke pembuatan slide selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya videonya di support. Saya semakin semangat lagi ya kalau video ini disupport oleh teman-teman ya, dengan cara like, share, and subscribe, dan klik loncengnya supaya ada notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Salam caraku, Wildan Taufik Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.